Halo, kembali lagi bersama saya di channel saya Ina King. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar. Materi yang saya akan jelaskan di video saya kali ini seperti pengertian dari sistem pakar, ciri-ciri dari sistem pakar atau karakteristik dari sistem pakar, kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar, konsep-konsep dasar sistem pakar, serta yang terakhir komponen sistem pakar. Yang pertama, pengertian dari sistem pakar. Sistem pakar itu merupakan suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksudkan di sini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Yang berikut karakteristik atau ciri-cirinya dari sistem pakarnya. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti. Yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang bisa dipahami. Yang keempat, berdasarkan aturan tertentu. Yang kelima, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang lebih baik. Yang keenam, pengetahuan dan mekanisme penalaran itu jelas terpisah. Yang terakhir, keluarnya itu bersifat anjuran. Yang berikut adapun kelebihan dari sistem pakar. Yang pertama, meningkatkan output dan produktivitas. Meningkatkan output dan produktivitas yang dimaksudkan di sini ya, sistem pakarnya itu dapat bekerja lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Artinya, sistem pakar harus menyediakan nasihat yang konsisten, dan dapat mengurangi tingkat. Yang ketiga, handle. Di sini artinya handle itu sistem pakar itu tidak boleh lelah atau tidak boleh bosan dan juga harus konsisten dalam memberi. Yang keempat dan terakhir merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian sehingga pengguna seolah-olah berkonsultasi langsung dengan seorang pakar meskipun sang pakar itu sudah pensiun. Adapun kekurangan dari sistem pakar. Yang pertama, masalah dalam mendapatkan pengetahuan, di mana pengetahuan itu selalu bisa didapatkan dengan mudah, dengan cepat, karena kadangkala pakar itu dari masalah yang kita buat tidak ada, dan kalaupun ada, kadang-kadang pendekatan yang dimiliki orang itu, yang dimiliki oleh pakar itu berbeda-beda. Yang kedua, untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar bagus, benar-benar berkualitas, itu kita perlu biaya yang besar juga. Dan itu sangat sulit juga ketika kita harus membuat sistem pakar yang benar-benar berkualitas atau benar-benar bagus. Yang ketiga, sistem pakar itu 100% tidaklah harus nilainya benar. Karena itu kita juga harus uji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia tetap merupakan faktor dominan. Yang berikut, konsep dasar dari sistem pakar. Yang pertama, keahlian. Keahlian dapat diperoleh dari pelatihan atau training, membaca, atau dari pengalaman.
Yang kedua, pakar. Di sini artinya kita dapat merancang masalah dengan cepat, serta dapat menjelaskan sesuatu dan dapat menentukan dan belajar dari pengalaman. 3. Pemindahan keahlian. Di sini tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakarnya. Yang keempat, menarik kesimpulan. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Komputer itu diprogramkan sehingga dapat membuat seorang pakar. Tujuan dari sistem pakar itu memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakarnya. Yang keempat, menarik kesimpulan. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Komputer diprogramkan sehingga dapat membuat kesimpulan. Yang kelima, aturan atau rule. Kebanyakan sistem pakar adalah sistem berbasis rule. Pengetahuannya itu disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan suatu masalah. Yang terakhir, penjelasan yang terakhir dari materi sistem pakar itu komponen sistem pakar. Yang pertama, antarmuka pengguna. Antarmuka itu merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan ialah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam suatu program komputer. Yang keempat, mesin atau motor inferensi. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir kita dan penalaran yang digunakan oleh seorang pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, workplace atau blackboard. Workplace di sini merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory. Itu digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. 6. Fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan itu merupakan komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan seorang sistem pakar yang digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan dari sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Yang terakhir, yang ketujuh, perbaikan pengetahuan pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya, serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Sekian materi dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.